Palipi Management Legal Consultant sangat banyak bermitra dengan bapak-bapak sekalian. Saya lawyers juga Pak, jadi banyak membantu kawan-kawan. Nanti saya akan kasih alamat saya. Dan kami juga ada di satu networking radio Smart FM, namanya Smart Entrepreneur. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau berminat melihat atau googling Sanan Palipi, mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi lebih jauh. Nah, saya diundang oleh manajemen untuk menyampaikan sharing lah gitu, tuker pengalaman, mudah-mudahan konsultansi, mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi mitra. Karena kami juga punya asosiasi saya Apindo bareng dengan Pak Franky Walirang. Saya juga baru terima email tadi kemarin Pak. Kemudian kami juga di HIPMIKINDO, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia. Ini yang paling pas Pak, kantor kami di Smesco. Smesco itu di Gatot Subroto lantai 10. Nah, Gatot Subroto Jakarta loh Pak. Nah, insya Allah nanti bisa ketemu dengan kawan-kawan. Kalau ada yang barangkali berminat ngikutin jejak kita menjadi pengusaha. Nah, siapa tahu loh Pak, mudah-mudahan. Jangan berpikir loh, Pak, saya mau melanjutkan karir jadi profesional di PT lain. Tapi pengusaha bisa nggak? Bisa loh Pak, bareng-bareng. Bisa, jadi bareng-bareng. Ya, jadi ini perkenalan saya. Kemudian email saya di syahnanpalipi@gmail.com, @gmail.com, sorry. Kemudian, saya mau sharing mulai dari sini barangkali. Nanti baru bilang keuangan. Ini barangkali boleh kita baca sedikit Pak. Ini fakta di lapangan. Fakta ini boleh Bapak lihat sedemikian rupa, bukan dibuat-buat. Salah satu indikator dari negara maju itu ternyata harus dilihat dari jumlah wirausahanya. Jumlah wirausaha ini menyumbangkan pajak, kemudian melahirkan lowongan pekerjaan. Nah, syaratnya 5%. Indonesia masih jauh Pak. Indonesia masih 1,56%. 2014 kemarin. Padahal jumlah mahasiswa kita banyak, tapi pekerja kita saat ini 52% pendidikan SD. Artinya gini Pak, salah satu peluangnya bapak-bapak mungkin boleh nambah pendidikan. Yang belum S1 silakan nambah ke diploma 3 atau tingkatkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Barusan saya ditelepon oleh kawan dari Jababeka. Saya juga ngasih di Jababeka. Ada dari beberapa perusahaan yang mau melanjutkan S1 teknik. Ada 3 teknik Pak. Jadi mungkin nanti 3 minggu kemudian saya akan bicara di sana juga nih. Salah satu caranya Pak, tapi mesti investasi. Karena ini tantangan di depan. Yang mau saya sampaikan kepada Bapak-Bapak adalah kelemahan ini salah satu peluang juga. Kalau kelemahan ini tidak kita tangkap menjadi satu peluang, ya berarti salah satu kelemahan wirausaha atau katakanlah kelemahan kawan-kawan pekerja itu tidak jadi wirausaha, dia tidak bisa memanfaatkan peluang. Nah, kalau saya suka sebutkan gini, ini tadi saya kalau menyimak bicara dari Bapak Serikat Pekerja, ini satu momentum dalam tanda kutip yang menyedihkan. Tapi satu sisi positif Pak, menurut saya. Saya pun bekerja sama seperti Bapak, dulu saya di Astra. Pada saat saya berhenti, alhamdulillah saya dapat usaha, saya buka optik. Sampai sekarang optik saya di jalan Pak, di Jalan Yusantika. Kalau tidak ada usaha pun dulu mungkin tidak dapat optik. Terpaksa saya dalam tanda kutip. Nah, kalau tidak berusaha, lo mau makan apa nih? Saya belajar mengukur sama teman ke Sukabumi, ke Bogor. Dalam beberapa bulan saya bisa mengukur mata, kemudian dapat modal, kontrak, akhirnya bikin optik. Sampai sekarang juga masih beli. Nah, setelah itu saya masih profesional Pak, tapi optiknya jalan. Kan tidak semestinya begitu Pak, tapi bisa saja ini momentum Bapak nanti. Bisa aja Pak, ini kisah-kisah nyata nih. Pengusaha-pengusaha kita yang hebat itu pun selalu begitu Pak kalau cerita. Ya, dari kondisi yang sulit bisa kita rubah jadi kondisi opportunity, maksudnya kesempatan. Peluang itu ada dalam kondisi positif ekonominya atau dalam kondisi sulit.
Saya juga punya money changers, Pak. Saya komisaris di salah satu money changers. Kalau bicara money changers itu tukar-tukar uang, uang kita menurun, cuan juga, Pak. Uang kita naik, cuan juga. Cuan itu maksudnya gini, kalau dolar lagi naik sekarang, kita jual belinya untung banyak, Pak. Lagi turun sama, tapi kalau stagnan susah, Pak. Kalau harga dolar 10.000 terus banyak-banyak, tutup tuh money changers. Iya, betul, Pak. Tutup. Jadi yang stagnan itulah sebetulnya yang kita hindari. Kalau terjadi gejolak, turun atau naik, itulah peluang bagi bisnis, Pak. Itu salah satu intinya. Jadi saya berharap Bapak sekalian selalu melihat peluang di balik kesempatan atau turun atau naik. Tapi kalau yang datar itu sulit mencari kesempatan. Terlalu datar. Ini pengalaman, Pak. Tukar-tukar nanti kita banyak komunikasi sama Bapak sekalian. Saya di sini bukan mewakili perusahaan, tapi dipilih oleh teman-teman mungkin sharing. Karena kita bekas karyawan juga sama-sama bekas karyawan, dan mungkin ada pengalaman sedikit pahit dan segala macam. Kita sharing di sini, mudah-mudahan beberapa orang di antara Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa jadi pengusaha. Gitu Pak ya, seolah kita doain bersama-sama. Ini Kementerian UKM waktu itu nyampaikan. Nah, saya minta tolong mengelola uang. Pertama-tama